Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Siskawani, mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Parepare, Program Studi Pendidikan Agama Islam tahun 2020. Kita membahas tentang pendekatan dan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam dan TIK dalam pendidikan. Adapun poinnya yaitu perbedaan pengertian model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik-teknik, serta teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Berbicara tentang pendidikan pada zaman sekarang ini sudah diberikan kemudahan dengan adanya perkembangan teknologi yang sudah membuktikan kemajuan yang semakin pesat, serta pembaharuan yang terjadi baik dalam bidang penilaian pendidikan, fasilitas pendidikan, bahkan pada bagian-bagian administrasi pendidikan. Di sini, teknologi menjadi tantangan bagi pendidikan, karena para pendidik diharapkan mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi dengan baik, mulai dari tingkat dasar hingga di perguruan tinggi sudah menggunakan TIK, khususnya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Diketahui bahwa teknologi itu dapat diartikan menyusun atau membangun, sehingga arti teknologi seharusnya tidak hanya pada penggunaan mesin tetapi dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses pembelajaran dikenal beberapa istilah yang memiliki kemiripan makna. Yang pertama, model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang menggambarkan dari awal hingga akhir yang dipersiapkan oleh guru, sehingga model pembelajaran sebagai bagian dari penerapan suatu pendekatan, metode, serta teknik-teknik dalam pembelajaran. Nah, adapun macam-macam dari model pembelajaran ini, yang pertama, model pembelajaran Glasser, di mana model pembelajaran menurut Glasser ini membagi proses belajar mengajar menjadi 4 komponen. Yang kedua, model pembelajaran unit. Model pembelajaran unit merupakan cara yang dapat digunakan pendidik untuk menyajikan bahan pelajaran kepada peserta didiknya. Dalam model ini, pendidik dan peserta didik menentukan bahan ajar yang akan diajarkan kepada peserta didiknya. Kemudian, model pembelajaran programa merupakan cara untuk meyakinkan bahan ajar secara sistematis. Yang keempat, model pembelajaran modul. Model pembelajaran modul adalah model yang berkembang dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Bahkan model ini masih tepat dipergunakan walaupun model ini hanya dipergunakan untuk tingkat perguruan tinggi saja. Yang kelima, model pembelajaran PPSI, di mana PPSI merupakan kepanjangan dari prosedur pengembangan sistem instruksional. PPSI ini tidak dapat terpisahkan dari kurikulum yang pernah diberlakukan. Berikutnya adalah model pembelajaran CBSA, di mana model pembelajaran CBSA adalah suatu aktivitas pembelajaran yang mengajarkan siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Peserta didik dalam proses pembelajaran berpartisipasi aktif serta memungkinkan peserta didik belajar sendiri. Model pembelajaran tuntas adalah model pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, sesuai harapan bahwa peserta didik mampu belajar dan memperoleh hasil belajar secara maksimal terhadap semua bahan ajar yang telah mereka pelajari. Model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry adalah suatu cara menyajikan apa yang dialami. Model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang bisa menjadi peluang kepada peserta didik. Berikutnya adalah model pembelajaran konstruktivisme, adalah model pembelajaran yang menggambarkan bahwa dalam pembelajaran adalah sebuah proses aktif dalam membuat sebuah pengalaman menjadi masuk akal.
Materi selanjutnya yaitu tentang pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya sesuatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya, mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari model pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terbagi dua jenis, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat kepada siswa, dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat kepada guru. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik atau siswa adalah sistem pembelajaran yang menunjukkan bahwa peserta didik ini memiliki peran penting dalam aktivitas pembelajaran. Sedangkan pendekatan yang berorientasi kepada pendidik bisa dinamakan sebagai pembelajaran konvensional, di mana hampir semua aktivitas pembelajaran dikendalikan oleh pendidik serta staf lembaga pendidikan. Ya, poin ketiga, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran bisa diartikan sesuatu perencanaan yang berisi serangkaian aktivitas yang didesain buat mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Istilah strategi ini kerap digunakan dalam banyak konteks dengan arti yang senantiasa sama. Dalam konteks pembelajaran strategi dapat dimaksud bagikan sebuah pola umum tindakan pendidik, peserta didik dalam mengolah aktivitas pembelajaran. Berikutnya adalah jenis-jenis pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang pendidik kepada sekelompok peserta didik agar peserta didik itu bisa memahami modul pelajaran secara maksimal. Berikutnya, strategi pembelajaran inquiry adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir oleh peserta didik secara kritis. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah. Di mana strategi pembelajaran berbasis masalah ini adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada suatu proses penyelesaian masalah, di mana penggunaan strategi yang berbasis masalah akan diberikan kepada seorang pendidik dan serta hendak oleh peserta didik. Yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan serangkaian aktivitas belajar yang dicoba oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu buat menggapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Strategi pembelajaran CTL atau Contextual Teaching dan Learning. Dalam konsep belajar yang membantu pendidik menghubungkan materi pelajaran dalam situasi nyata peserta didik dan pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Strategi pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran aktif ini berkaitan dengan penilaian yang tidak mudah ditentukan sebab bersangkutan dengan kesadaran setiap orang yang ada dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Ya, berikutnya adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan. Adapun jenis-jenis metode pembelajaran adalah metode ceramah, metode tanya jawab, metode resitasi, metode praktik, metode diskusi, metode panel, dan metode debat. Berikutnya adalah teknik pembelajaran. Teknik dalam pembelajaran ini dijelaskan pada pola serta alat yang dibutuhkan guru dalam mencapai tujuan pelaksanaan proses pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan penerapan dari metode pembelajaran yang secara langsung di dalam ruangan, di mana tempat proses belajar itu dilaksanakan. Sehingga metode pembelajaran dapat dijelaskan dalam teknik serta gaya pembelajaran. Maka dari itu, teknik pembelajaran adalah suatu cara yang tepat dilaksanakan oleh setiap orang dengan metode ceramah di dalam ruangan
dengan jumlah siswa yang banyak dan butuh teknik tersendiri. Berikutnya adalah teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Materi pembelajaran PAI di sekolah menempati posisi yang sangat strategis dalam memberikan dasar keimanan dan ketakwaan peserta didik hingga di masa depan kelak. Melihat pentingnya mata pelajaran PAI di sekolah, maka sampai hanya formalitas telah dilaksanakan, namun juga harus mempunyai makna bagi peserta didik. Untuk itu, perlu adanya inovasi pembelajaran. Salah satu bentuk inovasi ini adalah dengan pembelajaran PAI berbasis informasi dan berbasis ICT atau Information and Communication Technology atau yang sering disebut dengan teknologi komunikasi dan informasi. Nah, adapun bentuk pemanfaatan ICT ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yang pertama, teknologi informasi berbasis visual. Nah, teknologi informasi berbasis visual adalah teknologi yang digunakan dalam berbagai macam program PowerPoint ketika proses pembelajaran pendidikan agama Islam berlangsung dalam ruangan. Dengan adanya program tersebut, guru bisa menulis beberapa poin yang terpenting saja dalam materi tersebut yang akan disampaikan kepada peserta didik. Dengan menampilkan tampilan yang sehingga ini membuat peserta didik tidak akan merasa bosan. Berikutnya adalah teknologi informasi berbasis audio, di mana teknologi informasi berbasis audio merupakan penggunaan teknologi informasi yang berbasis audio ini berfokus pada pendengaran peserta didik. Misalnya, pada pembelajaran pendidikan agama Islam, khususnya pada materi sejarah kebudayaan Islam. Pendidik bisa memperdengarkan suatu kisah dengan menggunakan audio. Berikutnya, teknologi informasi berbasis visual audio. Nah, teknologi informasi berbasis visual audio ini merupakan salah satu multimedia pembelajaran dengan menggunakan bentuk suara dan gambar seperti film, hingga peserta didik akan memperoleh pengetahuan dari basis audio dan visual. Nah, contohnya dalam film Habibie dan Ainun yang memiliki nilai dalam karakternya. Berikutnya, ada teknologi informasi itu berbasis internet. Di sini ada 3, yaitu email, mailing list, weblog, dan e-learning. Nah, penggunaan teknologi informasi ini yang berbasis email yaitu mampu membantu menyimpan file tugas dari peserta didik yang saat ini yang biasa dicoba oleh guru kepada peserta didiknya maupun dosen kepada mahasiswanya dalam mengumpulkan tugas melalui foto atau kertas. Nah, melalui email ini, peserta didik itu bisa langsung mengumpulkan tugasnya langsung kepada pendidik. Berikutnya ada mailing list, di mana teknologi berbasis internet seperti penggunaan list mail dalam diskusi di dalam ruangan yang digunakan melalui mailing list. Maka, guru bisa membuat grup kelas, bahkan bisa satu sekolah dengan tujuan untuk berkomunikasi. Peran yang ada pada guru pendidikan agama Islam dalam menyampaikan pembahasannya bisa disampaikan melalui mailing list. Berikutnya, weblog, di mana teknologi yang berbasis internet ini dengan menggunakan weblog dalam proses belajar baik di luar maupun di dalam ruangan. Pada saat mengakses weblog, maka guru yang memiliki pertanyaan-pertanyaan yang banyak sehingga hal tersebut memiliki biaya yang sangat tinggi karena penggunaan untuk website yang komersial. Akan tetapi, pengguna tidak harus membayar alias gratis. Jika dibandingkan dengan sarana ICT, weblog lebih sempurna. Di antara kelebihannya merupakan guru dapat menampilkan semua karya-karya maupun hasil pemikiran yang dimilikinya. Ya, itulah tadi materi yang saya sampaikan mengenai tentang pendekatan dan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam dan teknologi informasi dalam pendidikan. Semoga dapat bermanfaat
Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.